Desa Sinarjati terletak di pinggiran kota besar, dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi dan sawah yang hijau subur. Desanya tenang, seolah dunia luar tidak pernah mengganggu kedamaian yang ada di sana. Anindya, ibu lurah yang muda. Anindya adalah sosok yang tidak biasa di desa ini. Sebagai ibu lurah yang masih muda, ia mendapatkan banyak perhatian dari warga desa. Di usia 25 tahun, ia sudah dipercaya untuk memimpin desa yang sederhana ini. Mungkin karena usianya yang muda, banyak yang menganggapnya tidak cukup berpengalaman untuk mengurus desa. Tetapi Anindya tidak mudah terpengaruh oleh pandangan orang lain. Ia tahu bahwa tugasnya lebih dari sekadar menjalankan administrasi. Sebagai pemimpin, ia ingin membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Dan ia yakin bahwa dengan perhatian dan dedikasi, ia bisa membuat Sinarjati menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Anindya merasa kesepian. Meskipun ia dikelilingi oleh banyak orang, baik teman maupun warga desa yang menghormatinya, ia merindukan cinta. Cinta yang tidak terbebani oleh tanggung jawab, cinta yang tulus. Ia merasa bahwa seringkali ia terlalu sibuk dengan pekerjaan, untuk benar-benar menikmati momen-momen kecil yang bisa membuat hidup lebih berwarna. Di balik wajah cerianya dan senyum ramah yang selalu ia berikan pada orang lain, Anindya menyimpan kerinduan yang dalam untuk memiliki seseorang yang bisa menemaninya. Seseorang yang bisa ia percayai sepenuhnya, tanpa beban status atau jabatan. Ia ingin seseorang yang bisa mengerti dirinya, tanpa melihatnya sebagai ibu lurah, tetapi sebagai seorang wanita yang juga butuh kasih sayang. Dalam hatinya, Anindya tahu bahwa cinta adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekuasaan atau penghargaan. Namun, meskipun ia mendambakan cinta, ia tidak ingin terburu-buru menjalin hubungan dengan sembarang orang. Anindya ingin cinta yang datang dengan ketulusan, bukan karena kepentingan atau sekadar untuk memenuhi kekosongan hati. Ia juga sadar bahwa sebagai pemimpin desa yang dihormati, hubungan pribadinya akan selalu mendapat perhatian lebih dari warga. Ini menjadi salah satu alasan mengapa ia seringkali menahan diri untuk tidak terbuka sepenuhnya dalam soal perasaan. Suatu pagi yang cerah di awal musim penghujan, Anindya memutuskan untuk berjalan kaki menyusuri jalan setapak desa. Jalan itu adalah akses utama yang menghubungkan beberapa rumah penduduk dengan balai desa. Baru-baru ini, hujan deras mengguyur Sinarjati, dan ia ingin memeriksa kondisi jalan, memastikan tidak ada genangan air atau lubang yang bisa membahayakan warga. Saat berjalan, ia berhati-hati agar tidak tergelincir di jalan yang masih licin. Namun, tak disangka, kakinya tersandung oleh akar pohon yang menjalar di tepi jalan. Dalam sekejap, tubuhnya terjatuh ke depan, dan dengan cepat ia merasakan tubuhnya akan jatuh ke tanah. Namun, tiba-tiba, ada tangan yang menyambutnya dengan lembut. "Hati-hati, Bu Lurah." Suara itu terdengar dalam, namun penuh kelembutan. Anindya mengangkat kepala dan menemukan Pak Bagas, yang ternyata tengah berjalan santai menuju rumahnya. Dengan ketenangannya yang khas, Pak Bagas membantu Anindya berdiri kembali. Wajahnya yang dipenuhi keriput, mata yang cerah, dan senyum lembutnya membuat Anindya merasa nyaman dan aman. "Terima kasih, Pak Bagas," ujar Anindya, sedikit terengah, namun berusaha tersenyum. "Saya tak menyangka ada akar pohon di sini." Pak Bagas tersenyum bijak. "Hati-hati, Bu Lurah, jalan ini sering terlupakan. Banyak yang tidak peduli dengan hal-hal kecil seperti ini. Kalau jatuh di sini, bisa bahaya." Anindya menatap Pak Bagas dengan rasa terima kasih yang dalam. Ada sesuatu dalam diri Pak Bagas yang membuatnya merasa tenang, seolah segala kecemasan dan stresnya hilang begitu saja. Warga desa yang sudah tua ini selalu memiliki cara untuk membuat orang lain merasa dihargai, bahkan tanpa mengatakan banyak. "Pak Bagas, sudah lama Bapak berjalan?" tanya Anindya, ingin melanjutkan percakapan untuk mengurangi rasa canggung yang tiba-tiba muncul.
"Ah, hanya sedikit. Kebun saya tak jauh dari sini," jawab Pak Bagas. "Hanya sekedar berjalan pagi, tapi saya rasa kita bisa jalan bersama. Saya juga ke balai desa sebentar, jadi kita bisa ngobrol sedikit." Anindya merasa nyaman dengan ajakan itu. Mereka berdua melanjutkan perjalanan bersama menuju balai desa. Setiap langkah mereka terasa begitu ringan, seperti ada ikatan yang terjalin tanpa mereka sadari. Anindya merasa, meskipun Pak Bagas lebih tua darinya, ada kesejukan dalam percakapan mereka yang membuat waktu seakan berhenti. Selama perjalanan menuju balai desa, Pak Bagas dan Anindya berbincang tentang berbagai hal. Mereka berbicara tentang cuaca, tentang hasil panen yang mulai meningkat, dan tentang perkembangan desa Sinarjati. Pak Bagas sering mengungkapkan pendapat-pendapat bijak tentang bagaimana hidup harus dijalani dengan sabar dan penuh rasa syukur. Sementara itu, Anindya mengungkapkan visinya tentang pembangunan desa dan bagaimana ia berharap bisa membawa Sinarjati ke arah yang lebih baik. Namun, yang paling menarik bagi Anindya adalah cara Pak Bagas bercerita. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada tekanan. Setiap kata yang diucapkan Pak Bagas seolah memberi ruang bagi Anindya untuk merenung, untuk mengerti lebih dalam tentang hidup dan tentang dirinya sendiri. Saat mereka tiba di balai desa, Anindya merasa ada yang berbeda. Ada perasaan hangat yang mengalir dalam dirinya, yang sulit ia jelaskan. Ia merasa begitu dihargai oleh Pak Bagas, tetapi bukan hanya sebagai ibu lurah, melainkan sebagai seorang manusia yang juga mencari kedamaian dalam hidup. "Terima kasih sudah menemani saya berjalan pagi ini, Pak Bagas," kata Anindya saat mereka sampai di depan balai desa. Pak Bagas tersenyum, matanya berbinar dengan kebaikan. "Tidak perlu berterima kasih, Bu Lurah. Jalan ini adalah jalan kita bersama. Kita harus saling menjaga, bukan hanya jalan, tapi juga hidup kita. Kadang-kadang, berjalan bersama seseorang bisa membuat perbedaan." Anindya terdiam sejenak. Kata-kata Pak Bagas seperti sebuah mantra yang menenangkan. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa tersentuh, meskipun tidak ada kata-kata cinta yang terucap. Mungkin inilah yang dimaksud dengan hubungan yang tumbuh perlahan, tanpa paksaan, tanpa terburu-buru, tetapi dengan penuh makna. Beberapa hari setelah kejadian di Jalan Setapak, Anindya merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia kembali mengunjungi rumah Pak Bagas untuk melanjutkan percakapan mereka. Hari itu, ia membawa secangkir teh hangat sebagai hadiah kecil untuk Pak Bagas. Pak Bagas menerima teh itu dengan senyum hangat. "Terima kasih, Bu Lurah. Ini sudah cukup untuk hari ini," ujarnya sambil menyesap teh yang disuguhkan Anindya. Mereka duduk di bangku kayu yang terletak di bawah pohon beringin besar, yang sudah berusia puluhan tahun. Pak Bagas mulai bercerita lagi, seperti biasa, tentang kehidupan dan makna yang lebih dalam dari setiap hal kecil yang ada di sekitar mereka. Kehidupan ini, Bu Lurah, kadang-kadang datang dengan cara yang tidak kita harapkan. Ada banyak hal yang kita rencanakan, tetapi hidup selalu punya cara untuk mengubahnya. Yang penting, bagaimana kita bisa menerima dan bergerak maju, bukan? Ujar Pak Bagas dengan suara lembut namun penuh keteguhan. Anindya mendengarkan dengan seksama. Ia merasa seperti diberi pencerahan setiap kali Pak Bagas berbicara. Selama ini, ia selalu merasa bahwa kehidupannya begitu penuh dengan tekanan, terutama sebagai ibu lurah yang harus memenuhi ekspektasi banyak orang. Namun, kata-kata Pak Bagas membuatnya merasa lebih ringan, lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang dalam hidupnya. Pak Bagas melanjutkan, "Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Terkadang, kita harus membiarkan diri kita jatuh, agar kita tahu apa rasanya bangkit kembali. Cinta pun demikian, Bu Lurah. Ia bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang menerima satu sama lain dengan segala kekurangan." Anindya terdiam, merenung. Pak Bagas seperti tahu betul apa yang ia rasakan. Kesepian yang ia sembunyikan selama ini, kerinduan akan cinta yang sejati.
Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, tetapi hatinya terasa hangat, penuh dengan rasa terima kasih yang dalam. Kehangatan percakapan itu mengalir begitu alami. Di dalam hati, Anindya mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari, tetapi juga tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang membuatnya ingin lebih sering berada di dekat Pak Bagas. Bukan hanya sebagai ibu lurah, tetapi juga sebagai seorang wanita yang merasa dipahami dan dihargai. Pak Bagas, meskipun lebih tua darinya, memiliki kedewasaan dan kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Ada ketenangan dalam diri Pak Bagas yang membuat Anindya merasa bahwa mungkin inilah sosok yang selama ini ia cari. Sosok yang dapat memberinya rasa aman dan nyaman tanpa harus terbebani oleh jabatan atau status. Pak Bagas bukan hanya seorang mantan kepala desa yang dihormati. Ia adalah seorang lelaki tua dengan hati yang penuh kasih, yang mengajarkan Anindya tentang kehidupan, tentang cinta, dan tentang bagaimana menerima diri sendiri dengan segala kelemahannya. Dan semakin sering mereka bertemu, semakin Anindya merasakan bahwa ia tidak hanya belajar tentang desa atau tugasnya, tetapi juga tentang cinta yang tulus, yang bisa datang dari siapa saja, kapan saja, bahkan dari seseorang yang jauh lebih tua darinya. Hari-hari berlalu dan pertemuan antara Anindya dan Pak Bagas semakin sering terjadi. Walaupun keduanya tetap menjalani peran mereka masing-masing, Anindya sebagai ibu lurah yang sibuk dengan tugas-tugas administrasi desa, dan Pak Bagas sebagai warga tua yang menjalani hidup sederhana di rumahnya. Mereka mulai menemukan kenyamanan dalam kehadiran satu sama lain. Pada suatu sore yang cerah, Anindya memutuskan untuk mengunjungi Pak Bagas lagi setelah seharian penuh bekerja. Kali ini, ia membawa sepotong kue yang baru saja dipanggangnya sendiri sebagai tanda terima kasih atas semua nasihat yang telah Pak Bagas berikan. Sesampainya di rumah Pak Bagas, ia melihat pria tua itu sedang duduk di depan rumah, menikmati udara sore yang segar. Matahari hampir tenggelam di balik pegunungan, memberikan warna oranye keemasan di langit yang memancarkan ketenangan. Pak Bagas tersenyum ketika melihat kedatangan Anindya. "Ah, Bu Lurah, apa yang membawa Anda kemari lagi hari ini?" tanya Pak Bagas sambil menyambut Anindya dengan senyum ramah. Anindya tersenyum kembali dan mengangkat keranjang kecil yang ia bawa. "Saya membawa sedikit kue, Pak, sebagai ucapan terima kasih atas semua cerita dan nasihat yang Bapak berikan. Saya merasa sangat diberkati dengan semua yang telah Bapak ajarkan." Pak Bagas tertawa lembut. "Ah, terima kasih Bu Lurah. Tidak perlu repot-repot, tapi saya akan senang sekali menikmati kue ini bersama Anda." Mereka duduk di teras rumah Pak Bagas, menikmati teh dan kue, sambil berbicara ringan tentang berbagai hal, tentang desa, tentang cuaca, dan tentang kehidupan. Namun, di antara percakapan itu, Anindya merasakan ada ketegangan yang berbeda. Ada perasaan yang perlahan-lahan tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat dan kekaguman terhadap Pak Bagas. Ia merasa nyaman, tetapi juga bingung dengan perasaannya sendiri. "Pak Bagas, saya sering merasa bingung dengan perasaan saya," ujar Anindya setelah beberapa lama terdiam. "Sebagai ibu lurah, saya selalu berusaha untuk profesional dalam segala hal. Namun, kadang-kadang saya merasa sepi. Saya merasa kosong meskipun banyak orang yang menghormati saya." Pak Bagas menatapnya dengan mata penuh pengertian. "Kehidupan sering memberi kita banyak peran, Bu Lurah. Kita memiliki banyak tanggung jawab, tetapi terkadang kita lupa untuk peduli pada diri kita sendiri. Perasaan sepi itu wajar, dan itu adalah bagian dari menjadi manusia. Kadang, kita membutuhkan seseorang yang bisa membuat kita merasa dilihat, dihargai, dan dicintai dengan tulus." Anindya menunduk, merasa semakin terbuka dengan kata-kata Pak Bagas. "Tapi, apakah itu mungkin, Pak? Untuk menemukan seseorang yang benar-benar mengerti dan menerima kita apa adanya?"
Saya merasa sering terjebak dengan ekspektasi orang lain terhadap saya. Saya takut jika saya terlalu terbuka, orang akan melihat saya sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan peran saya. Pak Bagas tersenyum, senyum yang penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Cinta tidak mengenal peran atau status Bu Lurah. Cinta sejati hanya mengenal dua hati yang saling menerima dan menghargai satu sama lain. Terkadang, kita perlu membiarkan diri kita jatuh untuk mengetahui siapa yang benar-benar ingin mengangkat kita kembali. Anindya merasakan ada sesuatu yang menggugah dalam kata-kata Pak Bagas. Ia merasa seolah-olah Pak Bagas mengetahui betul apa yang dirasakannya. Ada kedekatan emosional yang tumbuh di antara mereka. Suatu hubungan yang bukan hanya berdasarkan status atau jabatan, tetapi lebih kepada pemahaman yang dalam antara dua orang yang saling menghargai dan peduli. Setelah hari itu, Anindya mulai merasakan perasaan yang semakin kuat untuk Pak Bagas. Setiap kali mereka bertemu, ia merasa ada perasaan hangat yang membalut hatinya. Ia merindukan kebersamaan mereka, percakapan-percakapan yang tenang namun penuh makna, dan rasa nyaman yang hanya bisa ditemukan ketika berada di dekat Pak Bagas. Namun, meskipun perasaan itu tumbuh, Anindya juga merasa bingung dan ragu. Perbedaan usia yang begitu jauh antara dirinya dan Pak Bagas membuatnya merasa cemas. Apakah perasaan ini wajar? Apakah ini hanya perasaan sepi yang ia cari pengisiannya? Ataukah ini adalah cinta yang sejati?